Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah yang berbahagia, kami mahasiswa dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Angkatan 2020 UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat akan membahas makna nusyuz di dalam Al-Quran, kajian tafsir maudhu'i atau tematik menurut tiga tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, dan Wahbah Zuhail. Ibnu Mandur menyebutkan dalam kitab Lisanul Arab, nusyuz berasal dari bahasa Arab yang merupakan derivasi dari kata nasyaza. Akar katanya adalah an-nasyaz. Nusyuz secara leksikal maknanya adalah al-matnul murtafi minal ar, bagian yang diangkat dari permukaan tanah. Jika objek nusyuz adalah suami dan istri, maka maknanya menurut Ibnu Manzur yang dinukil perkataan Abu Ishaq adalah karaha kullu wahid minha sahibahu, yang artinya suami atau istri masing-masing saling tidak senang antara satu sama lain. Kata nusyuz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah disebutkan 1 kali pada ayat 259. Walidha ja'alaka ayatan linnas wangdur ilal idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Nusyuz pada ayat ini artinya mengangkat. Di dalam surat Mujadalah disebutkan 2 kali pada ayat 11. Wa idza qila syuzu fangsyuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Nusyuz pada ayat ini yang artinya berdirilah. Di dalam surat An-Nisa disebut 2 kali, yaitu pada ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nusyuz pada ayat ini yang artinya durhaka. Dalam surat An-Nisa ayat 34, nusyuz yang dilakukan istri kepada suaminya. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Wahbah Zuhail menafsirkan ayat ini bahwa termasuk nusyuz seperti keluar rumah tanpa izin dari suaminya, meninggalkan hak-hak Allah seperti bersuci dan sholat, tidak membukakan pintu untuk suami, menolak hubungan suami istri, dan mengkhianatinya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri istri, hendaklah suami menasihati dengan lembut dan kasih sayang, memperingati dan menyadarkan dari kesalahan dengan sisa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya, karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat pada suaminya, dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Yang keempat, di dalam surat An-Nisa ayat 128, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ayyusliha bainahuma sulha wa sulhu khair. Nusyuz pada ayat ini artinya rasa tidak suka. Di dalam surat An-Nisa ayat 128, nusyuz yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Wahbah Zuhail menafsirkan surat An-Nisa ayat 128 dengan menjelaskan, nusyuz yang disebabkan oleh suami itu dikarenakan sang istri sudah tua dan jelek, sudah bosan, atau bahkan terpikat perempuan lain dengan tanda-tanda kemunculan, tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya, tidak menggauli dengan kasih sayang, dan karena jelek akhlak sang suami. Dan ketika istri melihat kemunculan tanda-tanda tersebut secara nyata, maka diperbolehkan untuk istri melakukan sulah. Wahbah Zuhail menafsirkan ada 3 konsep sulah. Pertama, istri menggugurkan setengah haknya menjadi kewajiban suaminya dengan tujuan mengambil suami, dan suami harus menerimanya. Yang kedua, melakukan kesepakatan perdamaian antara keduanya dengan cara istri rela melepaskan sebagian hak istrinya kepada suami, karena perdamaian lebih disenangi Allah daripada bercerai. Ketiga, ketika suami istri sudah sulit memperbaiki hubungan mereka, bahkan sudah tidak dipaksakan untuk kembali, maka diperbolehkan untuk bercerai bagi keduanya. Sedangkan Al-Qurtubi menjelaskan dalam permasalahan nusyuz adalah baiknya dijelaskan dengan cara berdamai daripada bercerai. Dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi nusyuz antara suami dan istri, berdamai adalah lebih baik daripada bercerai. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.